Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Agus beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, wabil khusus jamaah perguruan tarekat Haq Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dapat manfaatkan dalam rangka untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita, pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, dalam kesempatan pada malam hari ini saya ingin mengulang kembali atau mengingatkan kembali kepada kita semua dalam sebuah hadis Nabi. Sanak Nabi menegaskan, kullu amalil jibal la yabda'u bi bismillahi bahwa aqta. Ataupun dalam hadis lain, kullu amrin bismillahirrahmanirrahim bahwa azam. Jadi dalam sebuah hadis Nabi menegaskan, kullu amal jibal la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan nama Allah, ya, ataupun ya lebih umumnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa kata Nabi? Bahwa akta, maka amalan yang dilakukannya itu semua terputus. Ya, makna terputusnya artinya tidak bersinyal atau tidak tersambung ibadahnya itu. Kalau ibadahnya tidak tersambung, otomatis amal ibadahnya itu akan menjadi sia-sia dari pandangan Allah. Dan dalam sebuah hadis lain lagi, segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka kata Nabi itu adalah tidak ada keberkahan. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah, artinya jauh daripada rahmat Allah. Apa jauh daripada rahmat Allah? Jauh daripada kasih sayang Allah. Jadi hendaknya hadis yang dijelaskan oleh Nabi ini menjadi bahan renungan buat kita. Kenapa begitu dahsyatnya bismillah itu, ya, begitu istimewanya bismillah itu, sehingga sampai Nabi menekankan, ya, semua amalan, ya, semua yang ingin kita lakukan itu hendaknya diawali dengan bismillah. Jadi bismillah ini kalau kita perhatikan, ya, kebanyakan umat Islam ini
memahaminya adalah merupakan suatu suatu kebiasaan. Ya. Karena memang Nabi bilang harus dimulai dengan bismillah. Jadi menjadi satu kelaziman. Tapi mereka itu tidak mengerti, ya, tidak memahami apa hakikat di balik bismillah itu sendiri. Sehingga bismillah dibaca, tapi bismillah tidak membawa keberkahan. Justru kita membaca tapi amalan ibadah yang kita lakukan terputus daripada rahmat Allah. Ini disebabkan karena apa ini? Karena umat Islam itu memahami bismillah itu hanya dari sisi ucapan, dari sisi bacaan. Sehingga menjadi suatu kelaziman, mau makan bismillah, ya. Mau tidur bismillah, mau berjalan bismillah. Betul. Tapi jangan hanya terhenti sampai ke ucapan, ke bacaan. Karena bismillah itu mengandung suatu makna yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi juga menegaskan Al-Quran 30 juz itu, ya, terangkum di suratul Fatihah, Ummul Kitab. Ummul Kitab itu kalau diringkas lagi, artinya rangkuman dari Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Di situ ada mengatakan dengan nama, ya, dengan nama Allah. Jadi Allah menegaskan, kau berbuat sesuatu itu harus dengan nama aku. Karena kau tidak diawali dengan namaku, ya, berarti kau meyakini ada kekuatan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada Allah. Sementara Allah itulah segala-galanya bagi kita. Sampai kalau kita kaitkan lagi dalam surat Taha ayat 14, Allah menegaskan, Inani anallah. Sesungguhnya kata Allah, kalau kau mau tahu aku ini adalah, namaku adalah Allah. Sekarang dia sudah memberi dirinya nama. Dengan nama itu, Inani anallah la ilaha illa ana. Ya, jangan lagi cari-cari nama yang lain. Kalau kau pengen mendapatkan keberkahan, rahmat dari kasih sayang Allah, jangan ada lagi Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ya, tapi Allah bukan hanya dikenal dalam bentuk tulisan, alif, lam, lam, ha, bukan, salah. Allah pun tak mau kalau nama ini disebut-sebut tapi tak mengenal siapa sebenarnya Allah itu sendiri. Karena Allah itu tulisan masih, ya. Allah itu masih sebutan. Ketika kita tidak memahami apa makna hakikat di balik namanya itu, maka amalan pun akan menjadi sia-sia. Begitu juga bismillah, tapi kosong. Jadi tidak ada perubahan pada diri kita. Baca bismillah tapi makan masih dua piring, ada tidak tuh? Katanya kau makan bismillah ini cepat kenyangnya. Ngapa pula bismillah lalu bisa dua piring? Salahnya di mana nih? Terus bismillah tapi mudah. Macam kita lihat orang demo tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Orang dilempar dengan batu. Adakah bismillah seperti itu? Ini kan namanya mereka itu awam atau minim sekali memahami tentang apa itu bismillah. Karena itu tadi, ya, bismillah itu adalah kesimpulan dari suratul Fatihah. Fatihah itu Al-Fatihah itu terangkum di dalam bismillah. Bismillah itu terangkum di dalam sebutan Allah. Allah terangkum di dalam satu huruf di dalam jiwa. Satu huruf di dalam jiwa itu takluknya kepada titik bah. Ingat, ya? Titik bah itulah titik nuktah, tempat kembalinya semua.
Asma Allah, alif itu pun harus kembali kepada noktanya, asal daripada. Karena sebelum bisa ditulis bergaris, dia di dalam bentuk titik. Apapun mau kita tulis, pasti kita awali dengan titik. Titik baru turun ke bawah jadilah satu huruf. Ya, titik kalau tarik ke bawah jadilah ba. Jadi titik itulah awal semua kejadian. Semua bersumber daripada titik. Itulah titik itu disimbolkan, ya, benar. Makna titik itu artinya semua kembali kepada asal semua kejadian, sumbernya. Itulah disebut dengan diri zat yang maha suci. Ya, sumbernya cahaya. Induknya roh. Itu kita bisa katakan roh. Karena dia ada dalam diri roh. Roh ini kembalinya kepada sumbernya roh. Atau maha roh, ataupun al-batin, ataupun maha suci, ataupun al-kadim. Itu nama-nama lainnya. Ketika dia menjahir, jadilah cahaya. Cahaya itu sifatnya kadim. Tak bisa berhubungan dengan al-kadim melalui yang baharu. Tak bisa. Harus melalui dirinya. Kata Tuhan, mau sampai kepada aku melalui diri aku. Diri aku itu ada pada dirimu. Apa yang ada pada dirimu itu? Itulah cahaya. Cahaya inilah yang senantiasa kita buka hadirkan. Ya, setelah kita hadirkan, itulah yang dikatakan bismillah. Ya, bukan bacaannya tuh bismillah, bukan. Waktu kita tundukkan kepala walaupun tidak dilafazkan, itu nama kita beserta dengan cahaya. Cahaya langit turun ke bumi, itulah nurun ala nurin, itulah disebut dengan cahaya Allah dan cahaya Muhammad. Itulah yang bernama Allah, itulah yang bernama Muhammad. Ini harus kita pahami dengan benar, ya. Yang turun naik itu, gerak dia ini sama dengan gerak jalan napas. Kalau napas ini kelihatannya keluar dan sebenar gerak dia tuh bukan keluar dan masuk. Cuman karena disedot tadi nih. Masuk dia kan? Ketika keluar, kesannya keluar. Sebenarnya gerak dia itu nurun ala nurin. Maka ketika napas berzikir, illah, 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 ke dalamnya tuh nurun ala nurin. Itulah yang disebut dengan bismillah. Walaupun tak kau ucapkan bismillah, ya, itulah dikatakan apa ini kesimpulan daripada Al-Fatihah, ringkasannya, dahsyatnya. Dengan nama Allah yang nurun ala nurin itu sifatnya pengasih dan penyayang. Karena dengan kasih dan sayang dia, kita dihadirkannya, dinyatakannya di alam dunia. Setelah kita dinyatakan yang bersifat pengasih dan penyayang itu, nyata sudah tubuh jahir ini, tubuh baharu ini. Yang baharu ini harus mengenal diri rahasia yang menjahirkan dia ini. Kalau yang jahir dengan yang menjahirkan itu mesra, rukun, akoh, dia selalu mengagung-agungkan nama Allah di dalam dirinya, ya, mengingat-ingat Allah di dalam dirinya, maka aku akan mengingat nih di dalam majlis yang lebih besar, kata Allah. Jadi bismillah ini kalau kita maknakan secara luas, makna bismillah inilah segala-galanya. Inilah niat di kalbu. Ya, bismillah inilah menghadirkan asma'nya Allah. Dengan asma'nya itu batin kita aktif, langsung bertasbih mengagungkan nama Tuhannya. Jadi yang kita terima dari seorang guru itulah bismillah. Ya, itulah yang dibaca bismillah dengan nama Nabi pun mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca nama Tuhan. Betul tak tuh?
Berarti yang diterima Nabi di Gua itulah Bismillah. Maka dahsyatnya Bismillah itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, ya, tercipta dari 6 masa, ya. Itulah menjadi kalikan 19 kali 6. Berarti berapa itu? 114 surah. Jadi Bismillah itulah ringkasan daripada semuanya. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu tertulis menjadi 19 huruf, dikalikan diciptakan Allah dalam 6 masa, jadilah 114 surah. Itulah yang ada pada diri. Dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kurang dipahami oleh umat Islam. Jadi Bismillah itu hanya sekedar bacaan-bacaan yang sifatnya ya kalau kau Islam makan dengan Bismillah lah. Artinya bukan di keselamatan kita, keberkahan itu bukan ditentukan bacaannya. Kalau ditentukan bacaan, kasihanlah orang bisu bisa nak baca Bismillah. Lebih hebat dia daripada kita yang pandai membaca. Kita diberi kelebihan pandai membaca, tapi tidak mengerti hakikatnya. Kalau dia memang tidak mampu membaca Bismillah, jadi dia mau mencari solusi. Bagaimana cara memahami hakikat Bismillah ini? Kan kenapa? Aku ni tak pandai baca. Kelebihannya tak ada. Kelebihan untuk melafazkan tak bisa. Jadi mau tak mau mencari apa itu hakikat di balik bacaan. Jadi kalau kita betul-betul memahami hakikat Bismillah yang sebenarnya, itu yang dikatakan Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak dibatasi dengan hanya orang yang pandai melafazkan saja. Ya. Jadi tidak dibatasi dengan hanya orang itu pandai melafazkan, tak. Tapi kalau kau tundukkan dengan nama Allah, ya, itulah yang membuat orang-orang menjadi dahsyat. Kenapa? Dia berserta dengan nama Allah. Itu nama Allah itu sekarang sudah ada pada diri kita. Inilah yang harus senantiasa kita hidupkan, ya, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan baring, dalam keadaan makan, dalam keadaan berjalan. Itu mesrahkan nama Allah itu, mesrahkan Bismillah. Tapi bukan Bismillah bacaan, bukan. Bismillah beserta dengan nama Allah. Nama Allah inilah sifatnya pengasih dan penyayang. Maka jadi Nur Allah, Nur Muhammad itulah disebut Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam. Karena sayangnya, kasihnya dia, karena dia pengen juga dikenal. Maka aku ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi semua yang kita rasakan ini itu adalah fasilitas dari Bismillah. Ini fasilitas dari Allah dan Muhammad. Ya, siapa Allah? Itulah Muhammad. Siapa Muhammad? Itulah Allah. Dia nurun ala nurin. Jadi yang kita nikmat ini fasilitas dari dia. Kalau kau merasa kau ini punya kekuatan, kehebatan, kemampuan, ya, itu artinya kau masih mengagung-agungkan mengagung-agungkan kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Masih ada Tuhan yang lain, kau rasakan hebat. Oh iya, enggak apa, Mas. Iya, enggak apa. Ayo Mas, mudah-mudahan sehat ya Mas. Hati-hati di jalan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, Bismillah ini jangan kita pandang remeh, ya. Jangan kita pandang, memang kata-kata yang dilafazkan itu sangat singkat. Tapi makna yang terkandung di dalam Bismillah ini justru sangat alam, langit, bumi, bulan, bintang, langit, bulan, bintang beserta isi ini hadir karena ada Bismillah. Maka perguruan kita kan kadang coba lihat katanya. Itu kenapa dikeraskan tuh bisu? Kan? Alhamdulillah itu setelah kita bacakan
Tawassulnya itu ujungnya kan Al-Fatihah, bis. Karena bisnya itu dengan itu, dengan tali buhul itu. Itulah membuat semua amal ibadah kita bernilai di sisi Allah. Orang-orang yang selalu beserta dengan itu akan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam cahayanya Allah. Tak bisa kita sampai ke Tuhan tidak melalui bismillah. Karena di situ ada dengan namaku. Dengan namaku inilah kau bisa mi'raj. Coba. Berarti naik derajat, naik tingkat, naik frekuensi. Bismillah itu naik frekuensi. Kenapa? Apa ini? Wa aqimisa salah mendirikan artinya naik tegak nama Allah itu dalam diri. Terus as-salatu imanun, salat itu tiang itu pun naik. Artinya semua harus ditingkatkan frekuensi itu. Naik itu melalui pembuka hakikat di diri. Pembuka hakikat diri kita hadirkan itu, itulah yang disebut dengan bismillah. Ya, ingat bukan bacaan, tak dibaca pun tak apa-apa. Tapi kalau mau dibaca itu namanya hablum minan nas. Tapi kalau kita minallah tak dibaca pun Tuhan tak pengaruh bagi Tuhan, begitu maksudnya. Pengaruh bagi manusia tapi tak ada pengaruh bagi Tuhan. Sangat mulia orang-orang yang memahami hakikat bismillah itu. Karena apa? Dengan cahayanya yang berada di Lauhil Mahfuz itu, ya, dihubungkan kepada yang ada di bumi, sehingga yang di bumi ini selalu di dalam cahayanya Allah. Hiduplah bersama dengan milik Allah. Dengan milik Allah itulah kita mampu melaksanakan semua perintah-perintah perintah Allah. Apa saja, ya. Maka salat kalau tidak dengan bismillah, maka apa itu? Salatnya lalai. Apa hadiah untuk salat orang yang lalai ini? Neraka wail, kata Allah. Jadi salat kau sinyal tak nyambung, kau tidak dengan nama Allah, tidak dengan bismillah, salatnya lalai. Kalau lalai dia celaka. Kalau dia celaka, tempatnya di neraka wil. Jangan dikira orang udah sembahyang itu dikiranya selamat, jangan. Cari dulu apa itu? Cari guru pembawa gelombang itu. Cari guru pembawa wasilah. Cari guru menuntun kita untuk memahami apa itu hakikat bismillah. Guru itu tidak banyak. Kenapa tidak banyak guru itu? Karena guru itu adalah pilihan Tuhan. Kalau pilihan manusia, kita kadang-kadang asik dengan tampilan jahir. Pantas dah dia ni jadi guru. Kenapa pantas? Woi, ceramah dia hebat. Ya kan? Menggetarkan hati, kata dia. Oh, mantap ini ceramah ini. Hadis tu semua dikuasainya. Tuhan tak perlu itu semua. Yang diperlukan Tuhan kenal. Ya kan? Aku ini, kata Allah, berada di pembendaraan yang tersembunyi. Aku ini kosong. Aku ini bukan sesuatu. Aku ini pembendara yang tersembunyi. Kenapa aku jahirkan bismillah itu? Kenapa aku jahirkan cahaya itu? Kenapa? Aku pengen kau mengenal aku. Ya, artinya kau mampu mengenal aku dengan cahaya aku. Kau bisa sampai kepada aku dengan cahaya aku. Kau bisa berhubungan dengan aku dengan cahaya aku. Cahaya aku itulah diri aku. Diri aku ada pada dirimu. Tak bisa kita dengan cara-cara lain. Mau ke alamat Tuhan, harus mengenal diri Tuhan. Mengenal diri Tuhan, harus mencari seorang guru pembawa alamat menuju ke Tuhan. Guru inilah
yang bisa menunjukkan kita. Jadilah dia apa itu? Penunjuk jalan. Nah, disebut dengan irsyad. Kalau orangnya mursyid. Kalau ilmunya ilmu syahadah. Dia irsyad. Irsyad itu artinya penunjuk jalan. Jalan apa yang ditunjukkan nih? Jalan memahami bismillah. Itulah yang dibaca. Ya. Kenapa ketika Nabi menerima wahyu pertama itu, ya, menerima wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi itu Nabi mengatakan, aku tidak pandai membaca. Berarti bismillah ini kan bukan bacaan. Coba renungkan Bapak Ibu. Kenapa menjadi tradisi ketika apa-apa bismillah, dikuatkan bismillah tapi dalamnya nol, dalamnya tak, sinyalnya tak nyambung. Padahal kata Nabi, aku ini pilihan Tuhan, aku tak bisa bacanya. Aku tak mampu baca bismillah itu. Karena bismillah itu bukan kata-kata kau sebenarnya. Itu perkataanku, itu perbuatanku. Itulah mengandung zat dan sifatku. Zat dan sifatku itu menjahir pada diri, menjadilah roh pada dirimu. Roh itulah penjahiran daripada bismillah. Roh inilah yang Allah berikan untuk menempati tubuh jasmani. Tak pernah kan orang-orang membahas itu jasmani nur katanya, tak pernah kan, pasti jasmani rohani, zahir batin. Tak ada jasmani nurani, jarang. Karena pasangan jasmani itu roh, pasangan roh jasad, kan? Pasangan zahir batin, kan begitu. Artinya roh inilah bismillah. Jadi yang membacanya siapa itu? Roh kita yang bacanya, bukan kita. Maka Nabi itu ma'ana bikari, karena memang bukan kau barang itu. Kalau kita mau jelaskan lagi, yang masuk ke dalam kalbu itu kalau ditulis tak ada tinta. Kalau kau tulis tak ada tintanya. Kalau kau bahasakan tidak ada kata. Bagaimana kau mau mampu melapaskannya? Kalau kau bahasakan kata-katanya pun tak ada. Kalau kau bicarakan barang itu, dia tidak ada suara. Jadi itulah yang dikatakan tak huruf, tak ada suara, tak ada rupa. Diperindah lagi dengan tadi itu. Kalau ditulis tak ada tinta, kalau dibahasakan tak ada kata, kalau dibicarakan tak bersuara. Itulah apa tuh? Kitab kadim. Inilah ilmu kita. Inilah disebut dengan kitabullah. Dengan kitab itulah kau ditunjukkan jalan untuk berhubungan kepada Allah. Dengan kitab itulah kau keluar dari gelap menuju cahaya. Keluar dari cahaya. Inilah yang dikatakan orang keluar dari malam menuju subuh. Ini disebut dengan salat subuh bersama para malaikat. Maksudnya itu, dengan hentakan zikir, cahaya itu memecahkan dinding yang sudah tertutup tebal, dihentak dengan cahaya Allah dengan nama Tuhan. Karena nak ke Tuhan dengan nama Tuhan, nak ke Tuhan dengan nama yang lain tak bisa. Dengan duit, dengan rumah mewah, dengan mobil, dengan Tuhan tak bisa memecahkan itu. Kata Tuhan mau ke aku dengan nama aku. Nama aku ini yang perlu dikenal. Karena aku ini pembenaran yang tersembunyi. Kalau kau tak kenal nama aku, kau tak bisa kembali kepada aku. Kau tak bisa kembali kepada aku, alamat matinya tidak selamat. Gara-gara tak paham bismillah, matinya tak selamat. Inilah disebut dengan ilmu syahadah. Bismillah itu disaksikan. Pak Ibu ya, ingat, jangan asyik dengan bacaannya, kepasihan, bukan, tak ada nilai di sisi Tuhan, tapi bernilai di sisi
Manusia, Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hak kelik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kau kelek-kelek kan kecantik bagaimana. Kalau kau tak mengenal Allah yang ada pada dirimu itu, Bismillah kau tidak ada keberkahan. Bismillah kau menjadi amalan kau terputus kepada Allah. Tak ada nilainya. Karena kau memang Allah itu menilai dari sisi bacaan, kasihanlah orang bisu. Orang bisu tak bisa melapaskan Allah, tak bisa melapaskan Bismillah, tak bisa berzikir seperti kita ni, Allah. Suka-suka dah nyebut Allah. Udah suka dah tu masih ada. Kau tak ada sekali, di situlah. Karena Allah pandang, karena sinyalnya yang penting itu. Jadi ya, yang paling utama itu sinyalnya yang diperkuat. Kita ini kan ibadah tak cari sinyal. Tapi kau beli HP pandai pula dia. Ada enggak sinyal ya? Kalau kuat sinyal lah, boleh aku beli HP ni, kata dia. Ngapa jadi kena ibadah kepada Allah? Langsung yang dikuatkannya syariatnya. Casingnya dulu. Tapi tak pernah ada berpikir sinyalnya ni. Kalau aku ibadah ni, aku tak mau rugi. Sekarang kalau kita tanya ya, kalau bapa ibu berdagang, mau tak rugi? Ya kan? Tak mau rugi. Kalau bapa ibu mau berbuat, pengen enggak perbuatan kita tu ada hasilnya? Ya kan? Tak mau kita letih-letih nyangkul tak digaji orang. Ni pergi kampung, cangkul kan Pak? Dah selesai, makasih Pak ya. Ini peninju nunggu. Benar-benar sikit bapak ni dari pagi panas-panas tarik suruh nyangkul. Bikin parit, bikin apa. Makasih Pak ya. Sekali ya. Kedua kalinya, tak ada kabar ke kawan tu lari tak ada. Kan artinya apa? Kalau hukum dunia ini berlaku juga untuk hukum akhirat. Jangan sampai dunia kita asyik tepat waktu, Johor kerjakan, asar kerjakan, maghrib. Sinyal tak ada. Connect-nya tak ada. Frekuensi tak tersambung. Apa sebab sampai ini terjadi? Ibadah tak pakai teknik. Kalau kita dunia ini harus ada teknologinya. Bagaimana suara kita ini bisa sampai kepada orang yang berada di Mekah. Ini kan suara, ini kan fisik. Ada enggak bunyinya nih? Fisik namanya, kau berbunyi itu fisik. Untuk menghantarkan fisik ini ke fisik yang berada di Mekah sana, bagaimana cara menghantarkan? Kau tak menggunakan teknologi. Ada teknologinya. Di situ itu nanti ketemu dengan metafisik. Dari fisik masuk ke metafisik dulu kau. Udah masuk metafisik, nanti metafisik itu berupa getaran, gelombang, frekuensi. Kalau kita lihat kalau dalam buku-buku itu ya, frekuensi itu begini ya. Itu apa tuh? Nurun ala nurin. Itu frekuensi. Orang jantung coba lihat kalau dia masuk ke rumah sakit, lihat layar monitor itu tuh, nyut. Itu kan nurun ala nurin, cuma tak dipahaminya. Jadi untuk fisik bertemu dengan fisik dengan jarak yang tak bisa kita jangkau dengan suara, tak bisa dijangkau dengan pandangan mata, mau ndak mau pilihan kita dengan teknologi. Sekarang teknologi itu bahasa dunianya. Kalau untuk ke Tuhan bukan namanya teknologi, namanya tarekat. Tarekat ini jalan, artinya jalan-jalan untuk menuju Tuhan. Bahasanya kalau dunia teknologi, kalau akhirat tarekat. Dalam tarekat inilah kita dibimbing oleh seorang guru mursyid untuk bagaimana bisa tersambung ini ibadah ini, supaya sinyal ini tersambung, supaya Tuhan dan hamba ini betul-betul connect. Jadi nyata yang mana Tuhan, nyata yang mana hamba. Hamba itu bukan ini, ingat ya. Hamba ini bukan ini. Coba orang umum dengar ceramah-ceramah di luar tuh. Kita ni hamba Allah. Harus mengabdi ibadah kepada Allah. Kau casing, kau bukan hamba. Hamba itu yang dijahirkan Tuhan yang kosong tadi itu.
Nah, yang titik noktah itu yang saya katakan tadi, ujung dari bismillah itu titik, itulah Tuhan yang dijahirkan oleh titik itu satu huruf, ya. Satu huruf inilah disebut hamba karena dia sudah bernama. Kalau dia sudah bernama bisa dikenal. Betul tak? Kalau dia tak bernama bagaimana mau dikenal? Maka katanya sebelum ada langit dan bumi, siapa yang dulu ada? Tak ada lah, belum ada. Yang ada hanya dia saja. Dia ada dengan dirinya sendiri. Jangan kayak cari, dia lah yang ada dengan diri sendiri. Bagaimana mau mengenal ini yang pembenaran tersembunyi ini? Dia hidup dengan diri aja. Kata dia, aku ini pun harus pengen juga dikenal. Aku jahirkanlah diriku. Jadilah ta'yin awal namanya. Ta'yin awal itu nur Allah. Bisa dikenal sudah. Kenapa? Sudah bernama dia. Tapi untuk mengenalnya belum sempurna. Kenapa? Belum ada kelakuan dia. Belum ada. Hanya nama aja. Dirilah nama. Misalnya kan, Allah doh. Tak ada nih perbuatan dia nih. Lahirlah cahaya yang kedua. Ta'yin sani nama. Itu nama penjahiran Tuhan yang kedua. Ta'yin sani. Itu namanya Nur Muhammad. Udah bisa makin kuat pengenalan kita. Udah nampak sifat Allah ini. Siapa yang menampakkan itu? Namanya Nur Muhammad. Maka Muhammad itu kalau kita sujud itu nampak gerakan dia itu. Mim ha mim dal. Dia lah yang selalu sujud patuh terhadap sumber cahaya. Dia lah yang mengabdi, bukan kita. Kita ini menyaksikan dia saja. Allah, saksikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan dia saja. Itu nama Bismillah. Inilah yang diterima Nabi di Gua Hira. Inilah dia. Ditulis tak bertinta, dibahasakan tak berkah. Kalau dibicarakan tak bersuara. Inilah dia. Allah, saksikanlah dia terus. Dialah yang bergerak. Karena ketika dia menempati tubuh jasmani, ya nama dia itu menempati tubuh jasmani. Jasmani ini nyata. Nyata enggak dia nih? Kalau kau mengenal, siapa yang nyata nih? Yang nyata itu rahasia Allah. Kalau rahasia Allah nyata, kau masih merasa kau nyata juga. Ada enggak dua yang nyata nih? Kalau dua yang nyata, betul enggak ibadah orang-orang tak berilmu itu jadi apa? Syirik, fasik, munafik. Kata Tuhan yang nyata aku pada diri. Kok kau merasa kau nyata juga? Jadi aku pun bingung yang mana yang nyata nih. Udahlah kau ambillah nyata aku nih kata kau lah. Kalau sudah merasa Tuhan yang nyata, maka apa? Kita harus berani bagaimana kita? Berani mengatakan bahwa hanya Allah. Itulah yang dilazimkan melalui lisan kita ini. Illah. Lazimkanlah melalui lisan. Nanti dari bersuara, itu kan tadi kan kita dari fisik masuk ke metafi. Paham tak tuh? Dari suara dulu, illah, tenggelam kita dalam suara, masuk ke suara yang sungguhnya, masuk ke alam metafi. Itu maksud gambaran saya. Kalau nak ke Mekah, nak dengar suara Ibrahim di Mekah ini, Pak Ibrahim ini malah bolak-balik terus ke Mekah. Kita ni banyak urusan bisnis, tapi bagaimana nak ngomong ada ni? Minta frekuensinya, minta nomor HP-nya. Tahu nomor HP? Assalamualaikum. Ini kau tak dapat nomor, bisa tak ngomong dengan Pak Ibrahim nih di Mekah? Tak bisa. Dari fisik masuk metafisik, ketemu lagi fisik, baru berbala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ya. Dibatasi tak ruang, tempat dan waktu itu? Tak ada. Tuhan itu maha tinggi kan coba. Maha agung, maha kuasa, maha tinggi.
Mau ke dari roh, mau ke Tuhan itu, kau melewati 7 lapis langit. Tinggi tak tu? Satu lapis ya kau tak mampu, kau tak ada ilmunya. Tuhan ni dia 7 lapis langit. Nak kau hubungi dengan la ilaha illallah, kosong batin la ilah. Tak masuk ke alam metafisik, tak masuk ke alam roh, tak ada pakai ilmu, tak bisa menghayal. Ini fakta, ini nyata. Ini bukan hayalan. Ilmu ini bisa diterima akal. Bagaimana kau nak berhubungan Tuhan yang jaraknya di atas 7 lapis langit, tapi dengan suara? Kau ya dengan manusia 3 kilo, kau tak ketemu mandang mata kepala dia, kau tak bisa mengeluarkan suara, ini butuh suara leher. Si Am ni 3 kilo. Mau anda mau, bodoh benar aku ni. Ambil nomor si Am tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak Udin misalkan. Bisa enggak? 3 kilo langsung enggak? 100 kilo langsung enggak? 1000 kilo langsung enggak? Sekian mil kilo langsung enggak? Langsung, biar kau berada di mana, kau tahu nomor frekuensinya. Tuhan itu dekat. Ini yang dikatakan wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku terlebih dekat daripada urat leher kau. Bukan terselit di urat leher ini, bukan. Salah. Maksudnya kau itu tergantung kau, persangkaanmu. Aku ada pada dirimu. Berarti kau dah aku pada diri. Bercerai enggak nih? Jauh tak ada antara, dekat enggak sentuh. Sentuh tu masih jauh. Berarti ada jarak sentuh. Tak bersentuhan. Tapi bagaimana dia bisa connect ke sana, ke yang sana tu? Karena enggak punya teknik metodologi, bahasa kerennya. Ini kita keluar, kau bahasa ini kita keluar tu jamaah gawak kepala pula. Evaluasi, argumentasi, dengan pendekatan persuasi. Ya Allah, apa ni kata Bang Udin ni? Beliau kawan memahaminya. Udahlah, bahasa-bahasa yang dulu kita pernah kuliah tu buang dulu lah. Kita bahasa kampung ya lah. Bahasa kampung mudah orang memahaminya. Dengan pendekatan persuasif. Apa persuasif? Tak salah ni, dulu ada nama orang Syamat ni, nama Pak Sim namanya. Ya. Jadi itulah, tak ada pilihan lain. Mau ndak mau, kalau kita pengen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pilihannya hanya satu. Kau mengenal Allah yang ada pada dirimu. Kau harus memahami apa itu Bismillah yang tak ditulis, tidak bertinta tadi itu. Dibahasakan tidak punya kata. Dibicarakan tak bersuara. La harfin, la sautin, la musawir. Lenyap, tenggelam kita di dalam kalimat Bismillah. Inilah yang diberkahi oleh Allah. Inilah amalan yang dilakukannya. Tidak terputus. Betullah kata Nabi. Kenapa kita mampu memahami bahasa ini? Kalau tak dibimbing kita tak akan pernah paham itu. Kullu amalil jibal la yabda'u bi bismillah fahu aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan nama Allah terputus. Kenapa pula terputus? Walaupun kau bismillah tapi kosong, tak ada arti. Tidak ada membawa perubahan pada diri. Bismillah jalan terus, emosi jalan terus. Bismillah jalan terus, tapi keberkahan tidak kita dapatkan. Ini disebabkan karena minim pemahaman kita tentang hakikat Bismillah ya. Artinya kenapa sampai dahsyatnya, disitulah maknanya. Rupa-rupanya ilmu yang kita pakai sekarang ini itulah sebenarnya Bismillah. Maka kita tegaskan di saat kita setelah membaca Al-Fatihah itu Bismillah, bukan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu ya betul, itu untuk karena posisi kita masih belum mampu untuk memahami Bismillah singkat itu, maka kita bacalah dia untuk sementara. Tapi kalau kita sudah memahami, bacaan itu sebenarnya takluknya kepada satu huruf di dalam jiwa. Satu huruf di dalam jiwa takluknya kepada sumbernya itu. Itulah titik, letak titik ba. Titik ba itulah nuktara
raib, tempat kembalinya satu huruf ini. Tempat kembalinya cahaya, itulah sumber cahaya. Maka cuba kau share kita itu, kita renungkan, kita pahami pelan-pelan, benarkan share kita. Kembalilah kepada nukta raib itu, kepada titik itu, titik yang kosong itu. Betul kan, walaupun kita 1 sampai 9 ya. Betul kan, tiadakan kita ini. Semata-mata yang ada hanya cahaya dia saja. Cahaya dia lah yang menghantar. Cahaya dia inilah yang menunjukkan jalan untuk kembali kepada sumbernya itu. Sumbernya itulah titik bah, itu disebut maksudnya ya. Tapi jangan cari titiknya. Ini tak ada aku ketemu titik ni, Bang Udin. Letih aku nak ketemu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya titik itu disimbolkan bahwa tempat semua kembali. Itu asalnya. Berarti datang dari Allah, kembali kepada Allah. Datang dari cahaya, kembali kepada cahaya. Jadi kau mati itu, Bapak Ibu ya, kita mati ini bukan langsung balik ke Tuhan. Kau lenyapkan dirimu, lalu masuk ke dalam diri kau, diri nur itu. Bukan langsung ke Tuhan, bukan. Karam dulu kau kepada nur itu. Nur karam kepada sumbernya. Itulah baru innalillah. Maka kita share itu waktu nak meninggal itu share dulu. Mau apa? Mau kembali kepada diri kau yang menjahirkan kau itu. Tuhan kau itu. Tuhan jasmani itu nur. Ingat ya. Ini udah kita bahas belak-belakan nih. Tuhan jasad ini nur. Tuhan nur itulah. Nukta raib itulah kosong namanya. Kembalilah kita kepada hadirat ilahi Rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan bisa kita peroleh melalui talabul ilmi. Ilmu inilah, tak ada lain. Mau cari tak ada lain. Kau yang saya rasakan, yang saya pahami, dasarnya ilmu ini. Kenapa ilmu yang dasar ini kita enteng-entengkan? Udahlah sekedar-sekedar lah, cukuplah 2 bulan sekali lah datang lah. Yang penting adalah cahaya tu. Tak bisa. Orang yang rajin datang ya mau nembus alam itu sulit. Apa kayak kita yang semangat tak ada, letak-leto nak ke Tuhan. Jin dah nunggu dah. Sini kau kumpul-kumpul kau, ketandang kau kata jin. Tak bisa. Tuhan ni harus semangat gitu. Apa kayak zikirnya harus punya kemauan. Tengok orang-orang yang sukses itu, lihatlah bukti di dunia orang-orang yang berhasil itu. Kau pandang kerja keras dia itu. Perjuangan dia sampai dia bisa membangun sebuah gedung yang tinggi. Punya mobil sampai puluhan. Kau lihat kesuksesan itu disebabkan kenapa? Perjuangan dia jatuh bangun kawan tu. Yang kita perhatikan kesuksesan dia. Tak melihat jatuh bangunnya dia itu. Begitu juga kita ini. Kenapa kita bisa diangkat Allah derajat kita mulia daripada orang-orang umum, ataupun derajat kita kedudukannya disamakan dengan para nabi dan para wali-wali Allah? Karena perjuangan, karena kemauan, karena kesungguhan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Kalau ada orang merasakan bahwa dia tidak berjuang tapi dia merasa sukses, itulah orang apa tuh? Orang layau. Berangan-angan tinggi, ingin memeluk gunung. Bung nak meluk gunung tapi tangan tak sampai, perjuangan tak ada. Zikir inna. Itu masih bagus lah. Inna. Pak. Apa ya? Tidur aku nih. Masuk alam itu dah aku kata dia. Alam apa? Alam mimpi. Jadi kalau kita semangat itu, cahaya itu makin terang dia. Terang cahaya itu, makin terang. Kalau kau dah dibungkus, dibawanya kau itu kembali kepada sumbernya. Itulah terangkan, itulah amalan wali-wali. Wali itu jangan kau pandang dia udah jadi wali, hebat itu ya, bisa berjalan di atas air. Jangan kau pandang hebatnya, perjuangan dia, orang tidur dia bangun kan. Mau berkorban
mikirkan umat, mencari, berjuang. Berarti orang pilihan. Nah, mudah-mudahanlah kita yang hadir ini, ya kan, kita harapkan semua jamaah kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu ini. Karena bukan apa, nanti menyesal gitu ya. Ini kita masih hidup, kita bisa mengingatkan. Kau udah napas tinggal di kerongkongan, bagaimana cara nak mengingatkan? Tinggal share ya lah. Share pun kalau dia bisa nerima share ini, karena dinding udah terlalu tebal, Allah payah nak masuk share ini. Kita pun bisa merasakan orang ini bebal benar, kan? Payah nak nembus alam dia ni ngapa? Itulah karena dinding hijab udah terlalu tebal. Jadi tidak dipecahkan pintu itu. Jadi ingat ya, di dalam kalbu kita ini ada pintu, pintu hijab namanya. Pintu hijab itu hanya dipecahkan dengan zikir. Zikir itu maksudnya cahaya ya. Dengan pukulan cahaya itu terpecah deh. Ketika dia terpecah, pintu itu terbuka. Terbuka deh. Oh, nyaman di dalam tuh. Wih, terang benerang, cantiknya. Kau udah kau merasa cantik, kau tak ingat nak balik lagi. Apa ini udah keindahan tak bisa mengalahkan keindahan dunia. Karena itulah hasil dari perjuangan. Kau udah dinding, itulah nama kau sudah beribadah di dalam rumahnya Allah. Wa qalbul mu'min baitullah. Mekah itu perjalanan jasad. Kau ke Mekah pun harus ke Baitullah, harus ke dalam pintu itu, di dalam pintu itu ada itu. Itulah surga di dalamnya itu. Itulah alam akhirat. Kau mau masuk ke situ harus ihdinas siratal mustaqim. Kau ditunjukkan jalannya, baru dinding itu terbuka, pintu itu terbuka, kau masuk di dalam, kau lihat suatu keindahan yang sangat luar biasa. Tak pernah kau jumpakan keindahan itu di alam dunia, ya. Mudah-mudahan ya kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah karuniakan berupa semangat, kemauan ya, yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu ini. Karena kita tidak ada rugi ya, cuman hanya sekedar mengingatkan. Nanti semua berpulang hasilnya itu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini. Hasilnya untuk kita. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Kita berbuat, kita juga yang akan memetik hasilnya. Jangan dikira aku rajin ikilnya, untunglah Bang Udin tu. Tak ada untung. Dari mana jalan untungnya? Kau beramal kok kita untung? Kita ni hanya berbagi pemahaman. Mudah-mudahan dengan banyak pemaham ini lebih membuat kita semakin bergairah dalam mengamalkan ilmu ini. Mudah-mudahan kita di dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.